Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Wi Tasik. Hari ini kita akan praktek membuat pupuk kompos. Jadi kita akan memanfaatkan limbah rumah tangga atau sampah dapur untuk dijadikan pupuk kompos. Kenapa limbah rumah tangga? Karena sampah ini sudah menjadi hal yang harus kita cari solusinya. Jangan sampai sampah terus ditumpuk dan mencemari lingkungan. Nah, ada beberapa sampah yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah sampah dapur. Nah, sampah dapur daripada dibuang ke tempat sampah, apalagi dibuang ke sungai, itu akan mencemari lingkungan. Maka lebih baik kita manfaatkan sampah dapur untuk menjadi kompos ya, sehingga nanti dari kompos itu bisa menjadi hal yang lebih bermanfaat lagi karena bisa digunakan untuk menyuburkan tanah dan juga menyuburkan tanaman yang kita tanam. Nah, jadi mari kita mulai cara untuk membuat kompos dari sampah rumah tangga atau dari limbah rumah tangga. Apa saja alat yang kita butuhkan? Sebenarnya kita bisa menggunakan berbagai hal, berbagai alat yang ada di rumah kita masing-masing. Jadi karena tujuannya juga untuk mengurangi limbah, mengurangi sampah, jadi kita manfaatkan saja barang-barangnya yang ada di rumah, atau mungkin ada barang-barang yang tidak terpakai bisa kita manfaatkan. Nah, tiga bahan utama yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah wadah untuk pembuatan kompos. Nah, kebetulan saya ada tempat sampah yang ini sudah bolong ya. Nah, kelihatan sudah bolong-bolong. Nah, ini kita bisa pakai untuk wadah pembuatan kompos. Jadi teman-teman di rumah pun bisa gunakan apa aja, bisa semacam tong sampah ini atau ember bekas cat atau apa sajalah yang bisa kita jadikan kepada. Ini yang pertama yang harus kita siapkan. Yang kedua tentu saja adalah limbah rumah tangga ya. Nah, ini limbah rumah tangga. Di saya ini selama 1 hari kemarin sudah terkumpul segini. Jadi ada ini daun singkong, ada daun singkong. Ini bekas jagung. Nah, ini jagung ya, yang sudah diiris-iris, dipotong-potong. Ada juga ini bekas cangkang telur, ini bisa kita pakai. Terus macam-macam ya, ada ini biji duren, ini juga kita bisa jadikan. Nah, satu hal yang pasti bahwa limbah rumah tangga yang bisa dijadikan pupuk kompos ini adalah limbah yang organik, yang belum dimasak atau belum terkena minyak. Terus jangan juga kita gunakan seperti daging, ikan dan sebagainya. Jadi kita gunakan yang benar-benar sampah hijau istilahnya ya. Jadi kalau habis dimasak itu nggak boleh dimasukkan ke sini yang ada minyaknya, karena nanti akan menyebabkan sampahnya jadi bau, terus ada belatunnya juga. Nah, jadi pisahkan aja sampah-sampah dan harus diiris-iris kecil-kecil supaya nanti mudah dalam pengomposannya ya, mudah terurai. Ini yang kedua. Terus yang ketiga kita butuh kardus bekas. Nah, ini nanti akan kita gunakan sebagai bahan tambahan untuk wadah dari kompos. Nah, oke, langsung saja kita buat. Ini kardus ini harus kita potong-potong dulu untuk nanti ditempatkan di sini ya. Jadi dinding-dindingnya ini kita lindungi dengan kardus supaya nanti ketika dimasukkan sampah tidak bocor kemana-mana gitu. Oke, saya coba praktek dulu. Jadi ini boleh apa saja ya.
ini nanti kita bisa gunakan untuk menutupi tong sampah. Saya tempatkan di sini. Ini ya, jadi ini dalamnya sudah ditutupi dengan kardus. Kita gunakan. Bahan yang ketiganya itu adalah tanah atau sampah coklat. Jadi sampah coklat itu bisa tanah, bisa daun kering, bisa dedak, stam padi, nah semacam itu ya. Jadi fungsinya untuk apa tanah itu? Supaya campuran nanti komposnya itu lebih kering, gitu ya. Misalkan ada air-airnya itu, jadi bisa terserap oleh coklat, sampah coklat itu. Untuk yang pertama kita masukkan tanah dulu, lapisan tanah dulu di bawah ini. Jadi lapisan pertama kita masukkan bahan coklat ya, tanah, daun kering, stam padi dan sebagainya. Ini tanahnya kita ini kita sudah isi tanah dalamnya. Terus sekarang kita isi dengan sampah dapur tadi. Ini sudah dipotong-potong ya, biar cepat. Ini jangan terlalu banyak, kita tutup dulu dengan tanah. Kita isi dengan tanah. Jadi setiap lapisan di ini ya, kelilingi dengan tanah. Terus kita tambah lagi. Kita isi tanah lagi. Ini sudah hampir habis, kita lakukan saja semuanya. Dan terakhir kita tutup lagi dengan lapisan tanah. Sudah, lalu ini kita tutup dengan kardus ya, biar tertutup kardus. Nah, ini sebenarnya nanti kita bisa semprot dulu dengan cairan molase ataupun starter ya, untuk mempercepat proses pengomposan. Jadi nanti bisa kita tambahkan misalkan mol yang sudah kita buat, molnya bebas, mau nasi basi, mau apa gitu ya, atau cairan PM4 juga bisa, atau misalkan air cucian beras juga bisa kita masukkan ke sini untuk mempercepat, tapi jangan terlalu banyak biar ininya enggak terlalu basah. Oke, kita sekarang akan tutup dengan kardus atapnya ya, atasnya. Sudah kita tutup seperti ini. Jadi kalau sudah kita tutup, kita tinggal simpan setiap hari, kalau bisa diaduk ya, teratur, bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali, biar nanti proses pengomposannya sempurna. Terus ini biasanya berjalan kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi nanti kita lihat apakah ini berhasil atau tidak, dan hasilnya seperti apa nanti kita lihat. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke nanti ya, kalau sudah 1 bulan atau 2 minggu. Kardus juga bisa digunakan sebagai bahan campuran untuk kompos. Ini sebagai bahan dari jenis coklatnya ya, kan ada bahannya juga, ada coklat. Nah, ini sebagai bahan untuk jenis coklatnya, kita potong-potong biar lebih mudah terurai. Nah, ini setelah 2 minggu
Jadi saya tambahin lagi bahan hijaunya. Ini dari rumput yang saya cabut. Karena pas dilihat ternyata agak lambat pembusukannya. Nah, jadi saya tambahin lagi dengan bahan hijau. Nah, ini sudah terlihat pembusukannya, fermentasinya. Jadi nanti kita lihat seberapa lama ya sampai jadi kompos. Kembali lagi bersama saya di channel Udin Tasik. Jadi kita akan lihat hasil dari pembuatan pupuk kompos yang dulu pernah kita buat sekitar 2 bulan yang lalu. Kita cek apakah berhasil membuat pupuk kompos atau tidak. Nah, inilah hasil dari pembuatan pupuk kompos. Ini berkurang kalau dari sisi kapasitas ya, karena ada penyusutan. Nah, jadi yang awalnya penuh sekarang menyusut jadi segini. Nah, inilah hasilnya. Ini memang agak lama ya, jadi 2 bulan karena saya tambahin lagi. Karena awalnya emang agak telat, saya terlalu banyak unsur coklatnya, unsur hijaunya kurang, jadi pembusukannya agak telat. Makanya saya tambah lagi unsur hijaunya dari rumput-rumput yang saya cabut di halaman ya. Jadi saya masukkan ke sini untuk menambah unsur hijau. Nah, ini hasilnya sudah bagus. Coba kita bongkar ya semuanya. Nah, inilah hasilnya. Nah, ini sudah tidak ada lagi. Ini dari bekas duren ya, ininya cangkang durennya. Jadi berhasil. Nah, ini bisa jadi pembuatan pupuk kompos selanjutnya, tinggal kita campur lagi, tinggal kita tambahin lagi dengan unsur hijau ya. Jadi ini sudah termasuknya unsur coklat. Kalau biji duren ini kayaknya nggak hancur, lama mungkin hancurnya. Dan itulah hasilnya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Silahkan dicoba di rumah masing-masing. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Sekarang kita mulai olah sampah kita supaya bermanfaat untuk kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.